Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lailul Ziyadatul Walidah dengan NIM 1121016 dari kelas PAI 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika pendidikan 2 dengan judul uji multikolinearitas. Dalam uji multikolinearitas disebutkan ada 4 subbab. Yang pertama ada pengertian uji multikolinearitas. Yang kedua ada rumus uji multikolinearitas. Yang ketiga ada penyelesaian studi kasus uji multikolinearitas. Yang keempat ada interpretasi output SPSS. Yang pertama ada pengertian uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Interkorelasi adalah hubungan yang linear atau hubungan yang kuat antara satu variabel bebas atau variabel prediktor dengan variabel prediktor lainnya. Di dalam sebuah model regresi, interkorelasi itu dapat dilihat dengan nilai koefisien korelasi antara variabel bebas, nilai VIF, dan toleransi, nilai eigenvalue and condition index, serta nilai standar error koefisien beta atau koefisien regresi parsial. Selanjutnya, untuk subbab yang kedua, ada rumus uji multikolinearitas. Di sini sudah dipaparkan ada rumus uji multikolinearitas. Berdasarkan rumus tersebut, apabila nilai VIF lebih dari 10 atau jika tolerance value kurang dari 0,1, maka terjadi multikolinearitas. Namun, apabila nilai VIF kurang dari 10 atau jika tolerance value lebih dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Pada model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, pada subbab yang ketiga, ada penyelesaian studi kasus uji multikolinearitas. Berikut adalah cara perhitungan uji multikolinearitas data dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, pastikan sudah menginstal program SPSS, kemudian buka program SPSS. Yang kedua, siapkan data-data yang diperlukan. Contoh, data variabel dependent dan variabel independent. Kemudian, entry data variabel ke dalam variabel view dan data view. Berikut contoh data variabel dependent dan variabel independent yang akan digunakan pada modul ini. Ingat bahwa variabel independent harus terdiri dari 2 atau lebih variabel. Selanjutnya, merupakan data berdasarkan keterangan di bawah ini. Keterangan yang pertama, ada X1 yang menunjukkan minat belajar dan X2 yang menunjukkan motivasi adalah variabel independen. Yang kedua, ada Y yang menunjukkan prestasi siswa adalah variabel dependen. Berdasarkan data di atas terdapat 20 sampel. Selanjutnya, pastikan sampel yang sudah dibuat dimasukkan ke dalam SPSS semuanya. Langkah berikutnya, klik Analyze, kemudian klik Regression, dan pilih Linear. Kemudian, akan muncul tampilan Linear Regression. Lalu, variabel yang terdapat pada kolom kiri dipindahkan ke kolom kanan sesuai dengan jenis variabelnya, yaitu X1 untuk minat belajar dan X2 untuk motivasi. Dipindahkan ke kolom independen. Sedangkan Y untuk prestasi siswa dipindahkan ke kolom dependen. Langkah selanjutnya yaitu klik statistik, lalu centang estimates, model fit, dan collinearity.
diagnostik, kemudian klik continue. Langkah yang terakhir yaitu klik OK dan hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada output. Pada subbab keempat, ada interpretasi output SPSS. Setelah kita melakukan perhitungan data, kemudian hasil perhitungan dengan uji reliabilitas akan muncul pada output. Pada output hasil perhitungan data akan berupa tabel, yaitu variabel entered atau removed, model summary, ANOVA, koefisien, dan collinearity diagnostik. Untuk mengetahui apakah data yang kamu analisis terjadi korelasi antara variabel bebasnya atau tidak, maka perhatikan tabel koefisien pada kolom collinearity statistik tolerance data VIF. Di sini kita sudah melakukan perhitungan data antara variabel minat belajar dan motivasi. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel motivasi belajar memiliki nilai VIF yaitu 1,048 dan tolerans yaitu 0,955. Sama halnya dengan variabel motivasi memiliki nilai VIF yaitu 1,048 dan tolerans yaitu 0,955. Kesimpulannya yaitu bahwa baik variabel minat belajar maupun variabel motivasi memiliki nilai VIF lebih dari 10 dan tolerans kurang dari 0,1. Hal ini menjelaskan bahwa pada antar variabel independen atau bebas tersebut terjadi gangguan multikolinearitas atau terjadi korelasi di antara variabel independen atau bebas tersebut. Apabila terjadi multikolinearitas pada data yang kamu analisis, maka harus dilakukan standarisasi pada variabel dan menganalisis kembali variabel bebasnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.